Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Budi Firmansyah dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Agroteknologi, Fakultas Sains dan Teknologi. Dibuatnya video ini yaitu bertujuan untuk melengkapi ulangan akhir semester praktikum ilmu hama dan penyakit tanaman di semester 2. Dalam video ini saya akan menjelaskan 5 penyakit tanaman, deskripsinya, gejala, dan juga pengendalian hama tersebut. Yang pertama, ada penyakit tepung pada tanaman apel. Penyakit tepung atau dalam bahasa Inggris powdery mildew pada apel ini dimulai dikenal di Batu Malang sejak tahun 1960-an. Disebabkan oleh fungi Photosphaera leucotricha. Timbul pada daun ranting, bunga, dan buah. Pada bagian yang terserang, fungi membentuk lapisan putih seperti beladu bertepung yang terdiri dari Mycelium, Conidiophore, dan Conidia fungi. Gejala segera tampak setelah kuncup berkembang menjadi daun dan tunas yang baru. Daun yang sakit parah menggulung, kerdil, keras, rapuh, diselimuti oleh Mycelium fungi, akhirnya rontok. Gejala awal pada daun sakit adalah terbentuknya bercak-bercak kecil bertepung berwarna putih atau putih kelabu pada sisi bawah daun, tetapi setelah berkembang kedua sisi daun dan ranting tertutup oleh lapisan bertepung. Pengendaliannya yaitu dengan mengurangi sumber infeksi dengan membuang bagian tanaman yang terserang berat dan melakukan pengamatan jumlah spora di udara untuk meramal penyakit. Penyemprotan fungisida yang tepat bertujuan melapisi bagian tanaman dengan bahan aktif yang dapat menghambat perkecambahan dan infeksi oleh patogen. Yang kedua, ada penyakit sapu pada tanaman kacang. Penyakit sapu merupakan penyakit kacang panjang yang sering ditemui dan dapat menimbulkan kerugian besar. Penyakit ini disebut juga penyakit sapu setan atau dalam bahasa Inggris witch's broom, disebabkan oleh serangan virus sapu kacang panjang. Gejalanya yaitu penyakit ini yaitu tanaman sakit sangat terhambat pertumbuhannya. Daun-daun kecil yang melengkung ke bawah dengan warna yang lebih tua dari biasanya. Ruas-ruas pendek dan tunas ketiak berkembang sehingga seperti bentuk sapu. Virus penyebab penyakit ini ditularkan oleh kutu Apis. Pengendaliannya yaitu mengendalikan penyakit yang disarankan adalah dengan mencabut tanaman sakit seawal mungkin agar tidak menjadi sumber infeksi bagi tanaman lainnya. Yang ketiga adalah penyakit busuk hitam Xanthomonas pada tanaman kubis. Penyebab penyakit busuk hitam ini adalah bakteri Xanthomonas campestris. Bakteri ini mempertahankan diri dari musim ke musim pada biji kubis dalam tanah dan pada tumbuhan inang lain atau pada sisa-sisa tanaman sakit. Gejalanya, mula-mula di tepi daun terdapat daerah-daerah yang berwarna kuning atau pucat, yang kemudian meluas di bagian tengah. Di daerah ini, tulang-tulang daun berwarna coklat tua dan hitam. Pada tingkat yang telah lanjut penyakit, meluas terus melalui tulang-tulang daun dan masuk ke dalam batang. Pengendaliannya, menanam benih yang sehat. Pergiliran tanaman, menghancurkan sebagian tanaman yang sakit dengan cara memendam ke dalam tanah, menjaga sanitasi, persemaian, dan kebun, menanam jenis-jenis tanah, dan penggunaan mulsa jerami. Yang keempat, ada penyakit antraknosa pada tanaman cabai. Penyakit patek banyak ditemukan di pertanaman cabai di Indonesia dan dapat menimbulkan kerugian hingga lebih dari 90% pada musim hujan. Penyakit ini disebabkan oleh fungi Coletotrichum
Jenis patogen ini juga dapat menyerang bawang merah. Gejala awal penyakit antraknosa yaitu ada bercak kecil seperti tersiram air dengan warna bercak kehitaman di permukaan buah yang terinfeksi, kemudian buah menjadi busuk, lunak. Bercak segera berkembang sehingga mencapai seluruh permukaan buah. Ekspansi bercak yang maksimal membentuk lekukan dengan berwarna merah gelap. Pengendaliannya yaitu pengendalian penyakit antraknosa ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Di antaranya adalah penggunaan bibit sehat, menggunakan lahan yang bukan bekas dari tanaman famili Solanaceae seperti terong, tomat, paprika atau lainnya, melakukan perampelan tunas air, penyiangan, dan mengatur genangan air. Semua cara tersebut merupakan bagian dari tindakan pencegahan yang ditujukan agar lingkungan sekitar tanaman tidak lembab. Mengingat antraknosa disebabkan oleh jamur yang dapat berkembang biak sangat cepat dan didukung oleh lingkungan yang lembab. Menggunakan mulsa hitam perak agar sinar matahari dapat dipantulkan ke bagian bawah permukaan daun, sehingga kelembaban tidak begitu tinggi. Di samping itu, penggunaan mulsa plastik dapat mencegah penyebaran spora melalui percikan air hujan. Menambah pupuk yang mengandung unsur kalsium tinggi. Alternatif pengendalian terakhir bisa dilakukan dengan menggunakan fungisida kontak seperti mancozeb, propineb, clocoratolil, ataupun lainnya. Yang kelima, ada penyakit kuning atau yellow disease pada tanaman lada. Penyakit ini adalah Nematoda Tillandsus similis yang berukuran sekitar 0,75 mm. Nematoda masuk melalui rambut-rambut akar menuju ke bagian akar lainnya. Akar menjadi rusak dan berwarna hitam, bahkan mati. Tanaman yang sering diserang sebagian demi sebagian akhirnya meluas. Gejalanya, tanaman yang baru diserang masih tampak hijau. Gejala baru dapat diketahui setelah 1 tahun kemudian. Setelah itu, semua daun menguning walaupun di sekelilingnya tampak hijau, tetapi yang berdekatan akan terinfeksi. Sebagian besar tanaman akan terhenti pertumbuhannya, dan tanaman yang sudah berbuah daunnya akan luruh. Pengendaliannya yaitu penyakit ini dilakukan dengan cara memupukkan pupuk yang cukup untuk menjaga ketahanan tubuh, penggunaan mulsa, penggunaan tajar hidup agar cukup peneduh, dan menggunakan nematisida terutama bentuk butiran jika betul-betul diperlukan. Mungkin itu 5 penjelasan 5 penyakit, gejala, dan juga pengendaliannya dari saya. Mungkin kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hore, tepuk tangan. Dadah.